Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 13. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan analisis asumsi uji T menggunakan Jamovi. Disimak baik-baik ya guys. Nah baik, dalam penelitian ini terdapat 3 variabel utama yaitu Perceived Teacher Support, Self-Efficacy, dan Student Engagement. Sebelum melakukan analisis regresi, kita perlu menentukan posisi masing-masing variabel. Apakah berperan sebagai variabel independen atau X, atau variabel dependen atau Y. Variabel independen merupakan variabel yang diduga memberikan pengaruh, sedangkan variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya perubahan pada variabel independen. Perceived Teacher Support menggambarkan sejauh mana mahasiswa merasakan adanya dukungan dari dosen selama proses pembelajaran. Dukungan tersebut dapat berupa bantuan akademik, perhatian terhadap kebutuhan belajar mahasiswa, pemberian motivasi maupun kemudahan dalam berkomunikasi dengan dosen. Karena diduga dapat memengaruhi perilaku belajar mahasiswa, variabel ini ditempatkan sebagai variabel independen atau X. Baik, selanjutnya ada self-efficacy. Self-efficacy merupakan keyakinan individu terhadap kemampuan dirinya dalam menyelesaikan tugas, menghadapi tantangan akademik, serta mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Mahasiswa yang memiliki self-efficacy tinggi umumnya lebih percaya diri dalam mengikuti perkuliahan dan menyelesaikan tugas-tugas akademik. Oleh karena itu, variabel ini juga berperan sebagai variabel independen atau X. Sementara itu, student engagement merupakan tingkat keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran yang mencakup aspek perilaku, emosional, dan kognitif. Variabel ini menunjukkan seberapa aktif mahasiswa berpartisipasi, memberikan perhatian, serta menunjukkan komitmen dalam proses belajar. Karena menjadi variabel yang diprediksi atau dipengaruhi oleh variabel lain, student engagement ditempatkan sebagai variabel dependen atau Y. Ada pula analisis regresi sederhana pertama. Pada analisis pertama, hubungan yang diuji adalah Perceived Teacher Support terhadap Student Engagement. Dalam model ini, Perceived Teacher Support berfungsi sebagai variabel independen atau X, sedangkan Student Engagement berfungsi sebagai variabel dependen atau Y. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah semakin tinggi dukungan yang dirasakan mahasiswa dari dosen akan diikuti oleh peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, analisis regresi sederhana kedua. Pada analisis kedua, hubungan yang dianalisis adalah self-efficacy terhadap student engagement. Dalam model ini, self-efficacy bertindak sebagai variabel independen atau X, sedangkan student engagement tetap menjadi variabel dependen atau Y. Analisis ini bertujuan untuk menguji apakah keyakinan mahasiswa terhadap kemampuan dirinya memiliki pengaruh terhadap tingkat keterlibatan mereka dalam aktivitas pembelajaran. Dan yang terakhir, analisis regresi ganda. Pada analisis ketiga digunakan regresi ganda, yaitu analisis yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah Perceived Teacher Support atau X1 dan Self-Efficacy atau X2. Sedangkan Student Engagement tetap menjadi variabel dependen atau Y. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kedua variabel independen tersebut secara bersama-sama terhadap student engagement, serta untuk melihat variabel mana yang memberikan kontribusi pengaruh yang lebih besar terhadap keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran. Nah, baik, di sini saya akan memaparkan tentang hipotesis atau dugaan awal. Nah, hipotesis yang pertama itu hipotesis one sample test. Nah, hipotesis ini digunakan jika ingin menguji apakah rata-rata skor stres berbeda dari suatu nilai standar. Misalnya nilainya itu 50. Nah, hipotesis nolnya itu rata-rata skor stres mahasiswa sama dengan nilai standar atau MN-nya sama dengan 50. Sementara hipotesis alternatifnya itu rata-rata skor stres mahasiswa berbeda dari nilai standar. Kemudian yang kedua itu hipotesis independent sample test. Nah, hipotesis ini digunakan jika ada dua kelompok independen, misalnya laki-laki versus perempuan atau jurusan A versus jurusan B. Adapun H0-nya itu tidak terdapat perbedaan rata-rata skor stres antara kelompok A dan kelompok B. Kemudian hipotesis alternatifnya yaitu terdapat perbedaan rata-rata skor stres antara kelompok A dan kelompok B. Kemudian hipotesis yang ketiga yaitu hipotesis paired sample test. Nah, hipotesis ini digunakan jika data itu berasal dari pasangan yang sama, misalnya sebelum
versus sesudah intervensi atau skor stres pada dua waktu berbeda dari orang yang sama. Nah, H0-nya itu tidak terdapat perbedaan rata-rata skor stres antara pengukuran pertama dan pengukuran kedua. Kemudian hipotesis alternatifnya itu terdapat perbedaan rata-rata skor stres antara pengukuran pertama dan pengukuran kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan langkah-langkah melakukan on-sample test menggunakan aplikasi Jamovi. Di sini sudah terlihat datanya di aplikasi Jamovi. Di sini kita akan menguji apakah rata-rata skor stres mahasiswa berbeda dari nilai populasi 50. Nah, di sini kita salin datanya. Terus kita masukkan ke Jamovi. Di sini kita masukkan data yang tadi. Terus kita mengatur masuk type di sini menjadi continuous. Kenapa juga menjadi continuous? Karena data ini dari angka. Lalu klik katakanlah ini, lalu kemudian kita membuka menu analisis. Di sini kita terus kita klik ini, terus klik sample test. Nah, di sini kita memasukkan variabel skor stres berdasarkan variabel. Lalu kita pada bagian tes kita tulis di sini 50, lalu kita mencentang deskriptif yang referensi, lalu konfidensi interval, lalu efek state. Nah, inilah hasil dari on-sample test. Nah, selanjutnya kita beralih ke independent sample test. Dan kita ambil dulu datanya di Excel. Kita klik datanya. Terus kita copy, lalu masukkan ke Jamovi. Kita di sini membuat title-nya. Di sini bisa ubah namanya dari Denis Elani. Di sini sudah kita centang nominal. Terus di sini kita skor kecemasan. Di sini kita ubah masa title-nya menjadi continuous. Lalu kita tulis tanda panah ini. Lalu kita membuka menu analisis. Nah, di sini kita independent sample test. Lalu kita masukkan source kecemasan ke dependent variabel. Nah, jenis jalan integrating variabel. Lalu kita centang deskriptif yang diferensi confidence interval, effect size, normality, homogeneity, normality. Nah, di sini sudah ada hasilnya independent sample test. Terus kita beralih ke harus sample test. Seperti tadi kita mengambil datanya dulu di Excel, lalu kita masukkan lagi ke Jamovi. Di sini kita juga membuka title-nya di sini. Di sini pretest ditulis pretest. Juga menjadi continuous. Ini juga post test, di sini kita tulis post test. Di sini kita juga ubah menjadi continuous. Nah, di sini kita klik tanda panah ini. Lalu kita analisis data. Nah, di sini kita pilih test, lalu klik tarik sample test.
Nah, pre-tes kita masukkan ke semester 1, lalu post-tes kita masukkan ke semester 2, lalu kita memberi centang pada deskriptif, deskriptif, dengan diferensi, confidence interval, lalu kita juga centang efek size, normalifikasi. Nah, ini juga hasil dari tarif sampel tes. Nah, demikian penjelasan mengenai ketiga jenis UGT ini menggunakan aplikasi Jamotif. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan membacakan hasil analisisnya. Yang pertama itu ada one sample t-test. Berdasarkan hasil analisis one sample t-test, diperoleh nilai T sebesar 1,14 dengan derajat kebebasan sebesar 29 dan nilai signifikansi sebesar 0,264. Nilai rata-rata atau mean score stres responden adalah 51,9 dengan selisih rata-rata terhadap nilai pembanding sebesar 1,93. Karena nilai signifikansi 0,264 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor responden dengan nilai pembanding sebesar 50. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata skor stres responden secara statistik tidak berbeda dari nilai yang diharapkan atau ditetapkan sebagai pembanding. Berdasarkan uji normalitas, nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,592, di mana itu lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dianggap berdistribusi normal dan memenuhi asumsi untuk dilakukan one sample t-test. Oleh karena itu, hasil analisis dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kesimpulan penelitian. Selanjutnya ada independent sample t-test. Berdasarkan hasil independent sample t-test, diperoleh nilai T sebesar min 2,12 dengan derajat kebebasan sebesar 28 dan nilai signifikansi sebesar 0,043. Nilai rata-rata skor kecemasan pada kelompok laki-laki adalah 52,0, sedangkan pada kelompok perempuan sebesar 58,5 karena nilai signifikansi 0,043 lebih kecil dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang signifikan pada skor kecemasan antara kelompok laki-laki dan perempuan. Kelompok perempuan memiliki rata-rata skor kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok laki-laki. Kemudian berdasarkan uji homogenitas varians menggunakan Levenes test, diperoleh nilai P sebesar 0,0503, di mana itu lebih besar dari 0,05, sehingga varians kedua kelompok dapat dianggap homogen. Selain itu, hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai P sebesar 0,705 itu lebih besar dari 0,05, sehingga data memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya ada Paired Sample t-test. Berdasarkan hasil Paired Sample t-test, diperoleh nilai T sebesar min 7,14 dan derajat kebebasan 29 dengan nilai signifikansi 0,01, lebih kecil dari 0,001. Nilai rata-rata skor pretest sebesar 50,0, sedangkan nilai rata-rata post-test sebesar 57,1. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang signifikan antara skor pretest dan post-test pada responden penelitian. Rata-rata skor setelah perlakuan
atau post-test lebih tinggi dibandingkan rata-rata skor sebelum perlakuan atau post-test dengan selisih rata-rata sebesar 7,13 poin. Berdasarkan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai sebesar 0,374 di mana itu lebih besar dari 0,05 sehingga data memenuhi asumsi normalitas dan analisis Paired Sample t-test dapat digunakan. Oleh karena itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan atau intervensi yang diberikan mampu meningkatkan skor responden secara signifikan dari kondisi sebelum perlakuan ke kondisi setelah perlakuan. Mungkin itu saja dari saya. Saya serahkan ke rekan saya.